Halo, apa kabar kalian semua? Selamat siang, aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan apa yang membuat kau tersenyum sebentar lagi. Ini aku singkirkan dulu. Apa yang membuat kamu tersenyum sebentar lagi? Bahagianya dirimu tidak selalu menggalau, kita jauhkan sesuatu yang menggalau di tahun 2024. Mau sakit, mau sedih, senyumin aja. Oke, teman-teman, di sini aku pengen kasih tahu sama kamu nih. Kamu akan mendapatkan kabar dari seseorang yang dimana seseorang itu sebetulnya sudah lama mungkin bersinggungan sama kamu. Atau dalam arti, kamu akan mendapatkan kabar dari seseorang yang memang sudah lama tidak berkomunikasi lagi sama kamu. Ya, ini adalah clue-nya. Nah, kita akan lihat nih di sini. Kenapa komunikasi itu berjalan lagi? Simple, karena di sini kalian tuh sama-sama kayak masih saling tarik-menarik koneksi. Di sisi lain juga, kalian di sini memiliki karma yang masih kenceng banget, yang masih jalan banget ya. Dan yang aku lihat di sini juga ada sebuah ikatan karmik. Nah, ikatannya ini tuh memang tidak bisa diputuskan begitu saja. Ibaratnya, kamu sama dia tuh memiliki pikiran yang sama, memiliki satu tujuan yang sama. Kenapa? Walaupun dia sudah lama tidak terkoneksi lagi sama kamu, akhirnya ya datang lagi, dan terus datang lagi. Kabar yang bagus kali ini, dia akan menghubungi kamu secara intens. Ya, dia akan menghubungi kamu secara intens, ibaratnya dia ingin membuka lagi satu memori kebahagiaan sama kamu. Yang aku bisa cek di sini adalah teman-teman, apa yang menjadi satu kontradiktif mungkin dalam pikiran kamu ya. Dia itu mungkin udah ngelupain kamu, tapi nyatanya enggak. Dia nggak ngelupain kamu. Di sini mungkin selama ini dia tuh hanya menenangkan diri, karena mungkin ketika dia terkoneksi sama kamu waktu itu banyak sekali hal-hal yang buat kalian berantem. Nah, seakan kayak bangun dari tidur, seakan kayak bangun dari kesadaran. Saya ngelihatnya di sini seseorang ini akhirnya ya berani untuk speak up, berani untuk banyak bicara. Dia melihat hambatannya itu harus diselesaikan sampai kalian ini mendapat titik temu. Aku ngelihatnya ya teman-teman, kalau dibicara mengenai masalah waktu, saya ngelihatnya ini dalam waktu mungkin 2 minggu dari sekarang ya, ini cepat. Dan yang aku bisa baca di sini, dia tuh pengen kalau misalnya kalian bisa ketemu atau kebetulan rumahnya dia deket sama kamu, dia bisa datang secara fisik jika rumahnya dekat. Tapi kalau misalnya rumahnya enggak, secara realistis aja dia akan menghubungi kamu itu melalui tahu nggak sih kayak modelnya message dan lain-lain kayak gitu ya. Pada dasarnya di sini ini bakal buat kamu happy banget. Hatinya itu, kalau ada simbol hati dan ada kunci, maka hatinya itu masih tetap kau miliki. Itu bagusnya. Kadang-kadang seseorang itu diam, seseorang itu mungkin mendiamkan, bukan karena dia benci sama kamu, tapi dia butuh waktu untuk memikirkan supaya emosinya tidak meledak-ledak. Yang aku lihat di sini ada sesuatu di kamu yang membuat dia terus kembali dan kembali. Dia merasakan kamu itu pendekatannya adalah, jika kamu wanita, kamu tuh feminin. Jika kamu laki-laki,
pendekatannya adalah apa? Adalah kamu penuh dengan perhatian dan kasih sayang. Ya mungkin itu tidak didapatkan dari yang lain. Happy dong, ya kan? Nah, yang aku bisa bilang di sini teman-teman, apa sih selanjutnya rencana dia untuk kamu? Dia pengen ngajak kamu ke satu tempat, ke tempat yang kau suka, ke tempat yang romantis, ke tempat yang memang menjadi memori kalian. Bisa aja nih tempat romantis kalian adalah di saat dia ngajak kamu nonton bioskop. Tempat yang private, tempat yang benar-benar kalau aku bisa bilang sih tempat yang ngebuat kamu itu kayak aku nggak perlu nebak nih di mana tempatnya. Yang pasti ada memorable satu tempat di mana kalian berdua itu bisa menikmati. Misalnya dulu nih waktu aku pacaran, aku suka banget ke Taman Ismail Marzuki, suka nonton Payung Teduh. Dulu masih ingat zaman-zaman Payung Teduh baru booming. Nah, aku sama cowokku suka ke sana nonton. Jadi kalau misalnya kita habis pulang dari kantor, namanya kita mau yang murah-murah ya, kita ke tim, kita nonton, udah itu dilanjutin sama nonton mini konser. Nah, kayak tempat-tempat romantis yang memang mengundang mengundang aura, mengundang daya pikat supaya kamu di sini ya terenyuh sama dia dan suasana juga mendukung. Itu yang saya lihat ya. Kemudian apa energi yang dia berikan kepada kamu? Space. Space itu adalah ruang, dimana ruang yang dia berikan ini membuat diri kamu tuh kayak leluasa. Dikala dia datang, kau bebas menentukan apakah kalian mau pelan-pelan, step by step jalan lagi, atau dia memberikan ruang sama kamu untuk meng-create ulang atau mengenal ulang dia gimana ke kamu. Aku lihat di sini tidak ada energi pemaksaan. Energinya happy banget. Teman-teman, ingat, tidak ada unsur magic di sini, ya. Tidak ada unsur magic sama sekali. Apa yang membuat dia datang kembali kepada kamu adalah memang dari secara energi spiritual. Energi spiritual di sini diberikan semesta ke masing-masing insan, apalagi mereka sedang jatuh cinta, itu akan ada namanya red lining, ya. Red lining itu adalah kayak benang merah. Itu adalah bentuk spiritual dan koneksi di antara kalian. Kenapa ada seperti itu? Karena kalian ini membawa karma. Ya, membawa karma. Karma itu bisa memang harus digali lebih dalam. Walaupun perjalanannya mungkin banyak berantem, banyak selisih paham dan lain-lain. Tapi aku merasakan di sini karma sayangnya dia ke kamu itu juga kuat sekali. Dia di sisi lain tidak mau melepaskan kamu. Kamu juga di sisi lain gak mau melepaskan dia. Itu dari mana? Dari pikiran. Ketika kau tidak bisa melepaskan seseorang, orang itu kalau misalnya dia lagi lengah, dia lagi langsung dari jalur langit tiba-tiba yang kayak terafirmasi ke dia. Otomatis, teman-teman, otomatis dia langsung akan tuning ke kamu. Ya. Dan aku bisa melihat di sini koneksinya tuh indah banget. Kalau kalian di sini lagi patah hati, kamu tungguin aja deh minimal 2 minggu. Kamu coba afirmasikan orang yang kau sayang, orang yang kau suka. Dilembutkanlah hatinya. Gitu. Kadang-kadang memang kalau kita kebanyakan chatting tanpa berbicara langsung, itu akan banyak sekali
perdebatan. Saran aku yang paling bagus adalah ketika kalian pacaran gak usah banyak chatting, gak usah panjang-panjang ngomongnya. Kalau perlu kamu akhiri satu sisi, biarkan aja jawabannya ngambang, tapi udah gak usah dibalas lagi gitu. Tunggu sampai dia besok lagi yang chatting. Itu melatih kita supaya kita ngomong juga seperlunya aja. Ya teman-teman, mengenai orang yang bicara seperlunya, kadang-kadang ya kamu tuh gampang untuk menasehati seseorang, tapi kamu tidak berkaca sama dirimu sendiri. Kamu hanya melihat dari sudut kamu sendiri, tapi kamu tidak tahu teknisnya kayak apa. Maka hati-hati menasehati seseorang. Kadang-kadang kamu nasihatin panjang lebar kali tinggi, tapi nggak masuk gitu loh. Itu malah akan jadi toksik buat orang lain. Dan menurut saya, untuk teknik pacaran yang baik adalah kurang-kurangin komunikasi dari handphone. Kalau mau ketemu, ayo ketemu. Kita akan lihat lagi di sini ya. Karma yang merekatkan kamu sama dia. Ini kita bicara karma. Karma yang merekatkan kamu sama dia. Ini karma yang bakal kau bawa sampai nanti-nanti loh. Oh, cinta. Aku mau bilang ya, kamu percaya atau enggak? Aku kan buka sedikit. Dulu aku buka jasa untuk membaca past life. Tetapi sekarang enggak. Aku enggak mau. Karena berat, nanti berimpact sama pemikiran seseorang. Bahkan sampai tanda lahir pun aku bisa baca. Oh ya kak, ternyata saya punya tanda di perut. Dimana tanda di perut itu adalah hasil yang aku bacakan, padahal aku nggak tahu. Dulu pernah sampai segitunya, aku sedalam itu. Tapi ya aku bilang, wah aku makin banyak klien, aku baca yang ringan-ringan aja ya gitu. Aku nggak mau yang mistik-mistik gitu, karena aku juga ibadahnya juga udah mulai jalan, alhamdulillah teman-teman. Di sini ada kartu death. Nah, kartu death di sini menunjukkan apa sih? Menunjukkan gini. Mungkin tanpa kau sadari teman-teman, tanpa kau sadari, ada cinta yang mungkin tidak sampai. Saya nggak tahu ini di abad mana, di abad mana. Tetapi ada cinta yang belum sampai. Dalam arti, mungkin sebelum dia menyatakan cinta sama kamu, sudah nggak ada umur duluan. Tapi itu terjadi di abad-abad lalu. Ya, itu bisa terjadi. Jadi, ketika dia ingin menyatakan cinta sama kamu, itu terputus. Dimana spiritnya masih membawa cinta. Dan di kehidupan sekarang, kalian dipertemukan. Kalian dipertemukan itu untuk bisa mengenal kembali. Karena ada cerita. Kenapa sampai ada karma seperti ini? Karena salah satunya masih menginginkan. Jadi gini, yang fans, yang lebih cinta, itu adalah energi yang tidak mengikhlaskan. Itu sama. Kamu kalau nonton video-video yang bisa membaca past life atau masa lalu gitu ya, hal ini juga terjadi. Jadi yang energinya itu kuat, ibaratnya misalnya kita pergi dari dunia ini, kita membawa sebuah dendam. Ya, membawa sebuah dendam. Misalnya kita bicara mengenai dendam cinta di sini. Maka spiritnya itu akan terus menunggu. Menunggu seseorang itu datang. Ini bisa terjadi antara kamu atau dia. Jadi ada yang mengejar untuk memang harus terjadi sebuah penyatuan. Minimal kalau nggak ada terjadi penyatuan di sini, maka kalian dipertemukan. Kayak gitu. Makanya kenapa ada cinta yang sulit sekali dilepaskan
Walaupun kamu ke orang-orang yang dulu tuh kayaknya kok gampang-gampang aja, sekarang kok lebih ke doktrin, dia ngomong apa kok aku lebih nurut sama orang ini, padahal dulu aku punya mantan gak seperti itu berarti kalian memiliki karma. Salah satu tanda kalian memiliki karma adalah dengan orang ini, satu, orang ini sangat susah dilupakan. Ketika kamu tidur, kayak wajahnya atau namanya selalu muter-muter di pikiran kamu. Rasanya seperti magic, tapi bukan magic. Ya, seperti rasanya kayak di pelet, tapi ini bukan pelet karena tidak ada magic. Menolak magic malah dia. Tetapi di sini ada kartu karma. Nah, cinta yang mengakar. Cinta yang benar-benar murni, mengakar kuat, bak pohon. Pohon itu semakin lama semakin mengakar. Sama dengan energi dia di sini. Makanya kenapa ada karma? Sekarang spirit kalian itu mencari dan menunggu. Ada yang mencari terus, ada yang menunggu. Kenapa ini kembali lagi sama kamu? Mungkin kamu pikirannya, aku bosen banget deh. Aku capek banget deh. Kalau memang ini sudah ada takdir karmanya seperti ini gimana? Itu dari lapangan, kamu yang menyelesaikan, atau kau jalani dengan dia? Ya, jalaninya tuh bukan berarti harus ada penyatuan atau gimana, tapi at least minimal kalian itu menjaga hubungan baik sampai nanti. Supaya apa? Ketika kalian menutup mata, dia juga menutup mata, gak ada yang merasa kehilangan, sama-sama kayak happy ending, kayak tenang gitu loh. Oke? Nah, kita akan lihat semesta ini memang punya rencana apa sih untuk kalian berdua. Semesta mau bilang sama kamu bahwa ini adalah endingnya, ini adalah jawabannya. Dimana ya kegalauan yang ada pada dia tentang hubungan ini. Mungkin tadinya dia pesimis di hubungan ini, mungkin kau tidak yakin di hubungan ini. Ternyata jadi, ternyata ada selamat. Oke? Ini adalah nama-nama orang yang mungkin akan datang, ya, membuat kamu tersenyum bahagia kembali. Oke? Dari sini aku akhiri pembacaannya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku. See you. I love you. Bye bye.